Selamat malam teman-teman sekalian, kembali bersama saya Alexandra Gabriela dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ UT Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0531 65488. Merokok. Kita semua pasti sudah mengerti tentang bahaya dari merokok. Tapi kali ini saya ingin membahas dampak yang dirasakan oleh orang yang tidak merokok dan juga etika merokok itu sendiri. Merokok mungkin adalah hak pribadi setiap orang. Namun, ketika asapnya menyebar ke udara yang kita hirup bersama, maka itu bukan lagi sekedar urusan pribadi. Ini adalah masalah kesehatan publik yang harus kita tangani dengan serius. Teman-teman, banyak orang berpikir kalau yang kena dampak rokok itu cuma orang yang merokok. Padahal kenyataannya, orang yang cuma ada di dekat perokok juga bisa terkena dampaknya. Mereka disebut perokok pasif. Bahkan menurut data WHO yang dikutip Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 1,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan asap rokok, walaupun mereka sendiri tidak merokok. Yang dihirup itu tidak sekedar asap biasa. Di dalam asap rokok ada ribuan zat berbahaya, seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan benzena. Dampaknya bisa menyebabkan penyakit jantung, kanker paru-paru, asma, sampai gangguan pernafasan lainnya. Yang paling rentan biasanya anak-anak, ibu hamil, dan orang yang punya riwayat sakit pernafasan. Jadi sebenarnya saat seseorang merokok sembarangan di tempat umum, orang lain juga ikut dipaksa merokok secara tidak langsung. Oleh karena itu, merokok juga perlu etika. Ini bukan soal melarang orang merokok, tapi soal menghargai orang lain. Sesimpel tidak merokok di dekat anak kecil, ibu hamil, atau orang sakit. Kalau lagi kumpul-kumpul sama teman, coba biasakan tanya dulu sebelum merokok. Selain itu, hindari merokok di ruang tertutup atau tempat ramai yang membuat asapnya menyebar ke banyak orang. Dan satu lagi yang sering disepelekan, jangan buang puntung rokok sembarangan. Selain bikin lingkungan kotor, itu juga bisa jadi penyebab kebakaran. Hal kecil seperti ini sebenarnya menunjukkan apakah kita peduli dengan lingkungan sekitar atau tidak. Nah, teman-teman, sebenarnya pemerintah juga sudah membuat aturan tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Jadi, ada beberapa tempat yang memang dilarang untuk merokok, seperti sekolah, kampus, rumah sakit, tempat ibadah, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya. Aturan ini ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Bahkan di beberapa daerah, pelanggar bisa kena denda yang cukup besar. Ini membuktikan kalau aturan tentang rokok bukan sekedar formalitas, tapi memang dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Tapi tentunya, aturan tidak akan berjalan kalau masyarakatnya sendiri masih cuek. Kesadaran dari diri sendiri tetap jadi hal yang paling penting. Jadi teman-teman, itu tadi beberapa hal yang sudah kita bahas, yakni pertama, bahaya asap rokok tidak hanya mengancam perokok aktif, tapi juga jutaan perokok pasif di sekitar mereka, termasuk anak-anak dan orang yang rentan. Kedua, merokok adalah pilihan yang harus disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, pemerintah telah menyediakan perangkat umum yang jelas berupa kawasan tanpa rokok yang wajib kita dukung dan kita patuhi bersama. Jadi, jika memang merokok, lakukan di tempat yang semestinya dan tetap hargai orang di sekitar kita. Karena udara bersih itu hak semua orang. Maka, marilah kita jaga bersama, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang tercinta di sekitar kita, untuk generasi yang akan datang, dan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sekian dari saya, Alexandra Gabriela, atas perhatiannya. Terima kasih.